Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ruang Terang. Sekarang ada dua penerang. Saya doang yang hitam nih. Kita langsung aja. Hari ini saya kehadiran dua sahabat, dua ustadz saya. Kebetulan saya dekat sama Guru Gembul. Dan di sisi lain saya juga dekat sama Ustadz Sofyan Baswedan. Ustadz, saya kebiasaan karena sering ketemu Ustadz Sofyan. Ustadz Baris Baswedan. Dilupakan ini. Enggak, sama-sama Baswedan. Dan atas saja Baswedan juga. Langsung aja di sini langsung karena beliau saya sering lihat konten saling sandur atau saling menyangga ya. Ya sebenarnya bagus karena kita kan kaya keilmuan guru ya. Pas ada momen Guru Gembul ada waktu di Jakarta dan bersedia hadir dan Ustadz juga ada waktu. Beliau kita diskusi sini bukan debat, cuma diskusi secara kekayaan keilmuan. Langsung aja karena ada satu yang lagi ramai Ustaz. Tidak perlu dikenalkan, udah pada kenal. Baraya. Saya minjem kata Baraya. Langsung aja saya minta pendapat dari Guru Gembul dan Ustadz Faris. Pertama perihal fenomena Gus Kokop, Gus Ilham. Itu gimana sudut pandang Guru Gembul? Saya dulu. Ya, Guru Gembul dulu. Pertama, beliau sudah klarifikasi, jadi semestinya kita anggap ini adalah masalah yang selesai. Kemudian yang kedua, pernyataan beliau adalah khilafan. Saya yakin ini bukan sebuah khilafan, ini adalah kebiasaan buruk yang ditolerir oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi kalau sesuatu itu dianggap buruk, tetapi dia tidak merasa bahwa itu adalah perilaku yang buruk, artinya ada masalah dalam masyarakat itu. Jadi saya juga mendengar bahwa beliau itu sempat mendapatkan kali beberapa teguran soal sikapnya terhadap anak perempuan dan perempuan itu. Dan beliau membiarkan itu dan melanjutkan itu. Jadi dalam hal permintaan maaf oke, tetapi dalam alasan bahwa itu adalah khilaf, kehilafan itu bersifat insidental dan kehilafan itu tidak berkelanjutan. Dan kehilafan itu pasti akan mudah disadari dengan atau tanpa ada kritik dari pihak lain. Apalagi ketika ada kritik dari pihak lain tapi masih malah nyerobot terus, saya pikir ini adalah bukan kehilafan. Tapi sekali lagi, sejauh beliau sudah mengucapkan permohonan maaf dan bahwa beliau berjanji untuk tidak melakukan hal yang semacam itu lagi, ya kita apresiasi. Tapi intinya adalah bahwa yang harus menjadi kacamata kita, paradigma kita adalah bahwa bukan hanya Gus Kokop itu yang bermasalah, tetapi kenapa perilaku itu dibiarkan selama ini oleh lingkungannya. Apakah lingkungan sudah permisif dengan aktivitas seperti itu, atau beliau terlalu dimuliakan sehingga bebas melakukan apapun, atau memang suasana di sana mendorong orang untuk melakukan itu, apapun itu, pada bagian itulah yang harus kita kritik, bukan hanya pada pribadinya. Pribadinya tentu saja, tapi agar gibah tidak berkepanjangan, kita dorong pada masalah yang lebih publik, masalah yang lebih luas, yaitu ada apa masyarakat di sana, kenapa perilaku seperti ini dibiarkan dan ditolerir. Siap, makasih Guru sudut pandangnya. Saya lanjut ke Ustadz. Monggo Ustadz. Iya, tadi seperti yang Guru Gembul sudah sampaikan bahwasannya terlepas bahwasannya beliau juga sudah membuat sebuah pernyataan yang menyampaikan permintaan maaf beliau dan mengakui akan segala kesalahannya. Setidaknya ada sebuah hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini dan sebuah hikmah yang bisa kita pelajari. Bahwasannya alhamdulillah semakin besar dan semakin berkembang sifat dalam artian kritisme masyarakat, dalam artian pengawasan dan juga pengawasan masyarakat terhadap para pemuka agamanya. Artinya di antara masyarakat itu sudah mulai ada yang tidak melihat kepada latar belakangnya atau lingkungannya atau apa namanya berintima atau dia tergabung kepada kelompok atau komunitas apa. Artinya selama itu tidak mewakili dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islam itu sendiri, banyak yang sudah mulai berani untuk speak up dan mengkritisi sikap-sikap yang mungkin bisa dikatakan kurang layak untuk dilakukan oleh seorang penceramah atau seorang dai. Ya, akan tapi kalau bisa dikatakan seandainya bahwasan itu ada pembiaran, mungkin itu perlu kita perlu kita cek kembali. Artinya apakah benar ada benar-benar dibiarkan atau memang sudah ada, mungkin saja dikarenakan
dia merasa ada pendukungnya atau mungkin ada orang di sekelilingnya yang menguatkan dia, yang membiarkan dia. Saya juga itu akhirnya menjadikan dia sempat bertahan dengan apa yang atau dia tidak merasa bahwasannya sebuah itu hal yang salah gitu. Walaupun saya sebetulnya mengetahui banyak dari kawan-kawan saya yang secara personal sudah menasehati daripada Gus Ilham ya. Gus Ilham itu dan menegurnya, walaupun memang tidak diketahui secara publik, artinya dari komunitasnya yang terdekat sendiri pun juga tidak membiarkan. Gitu. Artinya ada sebuah usaha pengawasan dan usaha untuk memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh komunitasnya atau daripada secara khusus di sini adalah sebagai seorang pendakwah dan seorang penceramah ahli agama. Terlebih lagi juga adanya himbauan-himbauan umum daripada tokoh-tokoh. Betul. Ya, yang sampai ada yang mengatakan laporkan di proses hukum. Bahkan ada yang sampai saya lihat videonya itu Gus Kausar itu ngomong tempeleng aja gitu. Iya, itu potas. Di potas ya. Potas itu kalau orang Jawa tuh racun untuk itu ikan. Racun. Oke, iya. Saya hanya karena saya tahunya lihat dari subtitle ya. Bukan ditempeleng, itu potas itu racun untuk ikan biasanya kalau enggak potasium. Oke, iya. Itu artinya bahwasannya memang ada kesadaran dan juga adanya keresahan, bahkan sampai taraf keresahan daripada pemuka-pemuka agama dari yang bisa dikatakan masih satu komunitas dengan Gus Ilham tersebut. Begitu. Siap, terima kasih sudut pandangnya. Saya ada pendapat sedikit. Sebelum ini viral, sempat Gus Ilham ini ditegur oleh gurunya. Saya lihat dari postingan Lora Ismail. Lora Ismail juga negor secara bagus karena ini ranah media, dia negornya lewat media komentar. Dan ada lagi Gus Hajir juga negor di komentar. Tapi balasannya beliaunya kan satir malah kan. Balas lagi ke Lora Ismail kayak nggak terima ditegur. Bikin status yang bilangnya yang bergamis pun tidak luput dari dosa. Maksudnya nyindir ke Lora Ismail yang ulama Madura yang masih muda itu, guru. Nah, ini langsung kita ke diskusi. Ini sempat rame kemarin. Saya nyuplik dari. Udah reda sih. Bukan biar rame lagi, enggak. Di sini karena ada sudut pandang berbeda. Biar masyarakat teredukasi ya. Semua ada pro kontranya. Biar makin paham, biar orang tidak menilai dari persepsi satu orang atau dua orang. Sini ada episode di YouTube-nya saya ngambil dari YouTube-nya Guru Gembul episode 928. Pesantren diboikot umat Islam, penurunan jumlah santri capai 76% dalam 5 tahun. Dan sini sempat saya melihat beberapa cuplikan video dari Ustadz Faris Baswedan, ada video cuplikan sanggah menyanggah. Dan ada kolom komentarnya. Dan kolom komentar itu pasti. Karena ini di ranah publik ya bagus diskusi itu. Terus di sini akan Guru Gembul menyampaikan ada 10 poin nih kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang diyakini sebagai penyebab penurunan keminatan orang mau mondok gitu, Gem ya. Yang pertama, enggan menerima kritik. Nah, boleh bukan diulang-ulang lagi sih, lebih ke spesifik ya, biar langsung ditangkepin sama Ustadz Faris ya, saling menjelaskan gitu. Enggak, pembuktian yang paling baik itu bukan secara lisan, tetapi dalam tindakan, dalam fenomena, dalam perbuatan, dalam fakta. Jadi kemarin ketika ada beberapa kritik dan saya langsung dihujat, kan udah ketahuan sebenarnya. Pada bagian itu sudah ketahuan. Jadi maksudnya begini, pesantren itu adalah tempat orang belajar menjadi suci, tapi bukan tempat suci sebenarnya. Tempat suci ya Makkah dan Madinah. Jadi pesantren itu di dalamnya itu adalah dibuat oleh manusia, kemudian dilembagakan oleh manusia, kemudian manajemennya juga oleh manusia, dan karena semuanya di situ yang mengurusnya itu adalah kumpulan dari manusia, maka menjadi keniscayaan di situ tuh ada salahnya. Dan karena di situ ada kesalahannya, maka wajar ketika ada orang yang mengkritiknya. Dan kritik itu tidak boleh langsung dipisahkan secara biner. Boleh kritik kalau orang dalam dan tidak boleh kritik kalau orang luar. Itu juga itu adalah bagian dari anti kritik yang kuat gitu. Jadi kalau ada orang yang kamu boleh mengkritik saya tapi kasih makan saya dulu, kamu kan nggak ngasih makan saya, kenapa kamu kritik saya? Itu adalah pernyataan defensif yang sebenarnya ketika ada orang yang memberikan persyaratan untuk memberikan kritik, ya justru itu adalah karakteristik dari orang yang anti kritik, kan begitu. Jadi ketika
pesantren adalah sebuah lembaga yang mengaku lembaga umat, kemudian dia minta dana dari umat, kemudian minta dana dari pemerintah berupa hibah dan sebagainya. Lalu ketika umat dan pemerintah melakukan kritik, kok marah-marah, kamu orang luar. Lah selama ini minta duitnya juga dari orang luar gitu. Jadi kenapa juga? Nah, tapi apapun itu, intinya adalah tidak ada satupun lembaga di dunia ini, termasuk lembaga keagamaan, mau namanya ormas keagamaan, mau namanya lembaga pendidikan keagamaan, itu yang bersih dan bebas dari kesalahan. Dan hal terpenting dari situ itu adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah kunci dalam sebuah manajemen, dia kunci dalam perbaikan, dia kunci dalam kemajuan dan adaptasi. Jadi ketika saya misalkan mengkritik bagian yang seperti ini, kalau itu merasa bahwa saya tidak melakukan itu, ya oke, fine, berarti saya tidak mengkritik dia. Kalau masuk ke dalam kategori itu, ya udah, berarti ayo kita sama-sama pelajari, ayo kita sama-sama bandingkan apakah kritiknya itu relevan untuk kita atau tidak, dan kalau misalkan relevan, ayo kita perbaiki sama-sama. Jadi maksudnya adalah kritik itu adalah cara pandang negatif seseorang kepada pihak yang lain, negatif, dan disampaikan juga dengan cara yang negatif. Tapi apakah niatnya negatif? Niat tuh nggak bisa ditakar. Saya datang ke sini niatnya apa? Cari duit atau cari muka atau pengen ketemu sama ustadz atau apa? Kan kita tuh kita nggak punya metodologi untuk mengukur. Jadi dan itu urusan Allah saja. Nah, tapi perwujudannya itu seperti apa? Itu lihat kalau relevan, ayo kita sama-sama pelajari dan mungkin ini berguna untuk kita. Kalau tidak, ya sudah. Nah, jadi sesederhana itu. Jadi pesantren sebagai sebuah lembaga yang niscaya melakukan kesalahan sebagai wujud dari manusia, maka adalah kewajiban bagi kita untuk setiap melihat dan mendengar, mengetahui adanya kesalahan, kita sama-sama memperbaiki diri. Ya, monggo Ustadz. Oke, saya. Monggo Ustadz. Baik. Sebetulnya nggak ada yang salah dalam hal kritik mengkritik itu. Itu kritik itu adalah sebuah hal yang baik dalam rangka untuk memberitahukan, menyampaikan sebuah informasi agar orang yang dikritik itu menangkap hal yang mungkin kurang yang belum dilakukan supaya ia lebih baik lagi. Itu nggak ada yang masalah. Hanya saja perlu dilihat bukan yang menjadi titik masalahnya itu adalah siapa dan apakah siapa orangnya gitu. Tapi tata caranya. Itu yang harus jadi perhatian kita. Artinya jangan sampai niat baik itu membenarkan cara yang salah. Walaupun tujuan kita baik, artinya niat baik, tujuan baik, tapi caranya nggak kita perhatikan juga. Oleh dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i itu pun mengatakan begini, kalau sekiranya ada seseorang menasihati saya, tapi dengan cara menyampaikannya seperti orang di depan publik gitu, maka saya tidak akan mendengarkan orang tersebut. Artinya orang itu sebut bukanlah menasihati saya, tapi sedang merendahkan saya. Itu artinya juga tetap harus tata cara. Sebentar. Artinya tata caranya bukan berarti ketika kita mengkritik juga tetap harus sekarang gini, kalau misalnya saya hanya melihat kepada sudut pandang daripada niat saya, tapi saya niat dengan mengkritik, saya punya niat bagus, saya mau kritik, saya kepengen Guru Gembul bagus misalnya gitu, lebih baik lagi, tujuan saya niat baik, tujuan baik, tapi saya saya gunakan nasihat saya dengan penuh caci maki, kira-kira apa bisa dibenarkan? Tidak. Oke, berarti dari sini kita harus melihat apa caranya yang harus diperhatikan. Dan ini saya buktikan, saya juga pernah banyak konten saya melakukan kritik. Yang di antaranya saya punya konten namanya masalah dagang agama. Saya juga punya konten mengkritik dari kalangan kawan-kawan kita dari kalangan Salafi. Alhamdulillah dengan cara saya yang dengan kata santun, dengan data yang akurat, dengan dipaparkan dengan penuh data, itu mendapatkan respon yang cukup positif. Bahkan dari pihak-pihak yang dikritik. Bahkan ada sebagian sampai WhatsApp saya, menelpon saya secara personal gitu. Walaupun ia menyampaikan ketidaksetujuan isi daripada konten yang saya buat, tetapi tidak ada sampai mengatakan Anda begini dan begitu, hanya saja ia berusaha untuk mematahkan argumen saya, ya, tapi dia tidak merasa artinya saya menyerang, tersinggung dengan cara saya. Hanya dia fokus kepada apa? Fokus kepada isi daripada apa yang saya sampaikan. Artinya tidak ada ketersinggungan, tidak ada rasa marah dari dari bagian orang yang dikritik oleh saya itu. Bahkan saya telepon, ngobrol, enak, nggak ada masalah,
tidak ada emosi, tidak ada kemarahan daripada pihak yang dikritik. Dan ini perlu juga untuk menjadi sebuah evaluasi buat kita semua. Ketika kita merasa bahwasannya orang yang semua yang kita kritik ini merasa marah, apa iya semua orang ini salah, saya saja sendiri yang benar? Atau bisa jadi itulah sebetulnya kalau sudah seperti itu kondisinya, sebaiknya kita untuk mengevaluasi diri kita, merefleksi. Jangan-jangan cara saya yang salah gitu dalam cara mengkritiknya. Artinya kembali lagi, niat yang baik, tujuan yang baik juga tidak membenarkan bahwasannya kita menggunakan cara yang salah di dalam rangka untuk mendapatkan tujuan atau mencapai tujuan tersebut. Tetap diharuskan untuk melihat caranya baik atau tidak. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Siap. Sebentar, Mangga. Pak Ustadz, saya hendak mengkonfirmasi. Jadi apakah kesalahan saya terletak pada bahwa kritik itu disampaikan secara publik? Enggak, bukan di situ. Bukan. Saya melihat apa yang artinya gini. Artinya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu jangan melihat fokus pada secara publik atau tidak. Artinya kita melihat lebih besar daripada itu, dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Artinya ketika Anda mengkritik seseorang tetap juga harus melihat tata caranya baik atau tidak. Iya, jadi maksudnya kesalahan saya dalam mengkritik enggak hanya itu, apa? tidak diantara kesalahan ya nanti kita bahas. Makanya saya sudah sampaikan di konten saya sebelumnya. Misalnya saya mengatakan misal saya berikan contoh, misal saya katakan Bapak Guru Gembul ini tidak bisa dijadikan rujukan di dalam masalah agama. Oke. Mungkin hasil ini benar. Mungkin ya. Saya tidak bisa memastikan, saya tidak mengerti latar belakang Anda. Tapi saya mengatakan alasannya karena Bapak Guru Gembul ini tidak lulus sekolah dasar. Misalnya gitu. Misalnya. Nah, itu saya membawa data yang akurat atau tidak? Tentu tidak akurat. Artinya membawa data yang tidak akurat, saya tidak memverifikasi datanya terlebih dahulu. Ya, apakah data yang saya sampaikan benar? Walaupun hasil saya pun benar seandainya, tapi dikarenakan saya membawa data yang salah, itu juga tidak dibenarkan. Karena kenapa? Itu bisa terjatuh ke dalam apa? Bisa terjatuh kepada sebuah fitnah. Betul. Ya, artinya kembali lagi apa? Jadi pada bagian mana kritik itu dianggap salah? Ya, kita sepakati dalam artian harus, Anda kan tadi sempat mengatakan bahwasannya niat tidak bisa diukur walaupun caranya salah, tapi karena tujuannya baik, karena menasehati, ya itu seakan bisa dibenarkan. Kita setuju di sini. Setuju. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau saya tadi seperti itu saya beri contoh kepada Anda bahwasannya Bapak Guru Gembul itu tidak bisa dijadikan rujukan di dalam masalah agama. Oke, seandainya kita anggap ini benar, Lalu saya mengatakan alasannya kenapa? Karena Bapak Guru Gembul tidak lulus sekolah dasar. Nah, di sini saya membuat framing yang tidak sesuai dengan faktanya. Artinya saya apa? Fitnah. Kenapa? Yang titik kritiknya di mana? Informasi yang saya bawakan itu yang tidak benar, yang kurang tepat, sehingga walaupun menghasilkan sebuah kesimpulan yang seandainya sesuai dengan faktanya, tapi cara saya yang salah. Dalam artian saya membawa data-data itu diantaranya. Ya, jadi balik lagi. Jadi poin kesalahan kritik saya di sebelah mana? Ya tadi saya sudah sampaikan. Saya kan sudah akhirnya kenapa? Bukan dengan ilustrasi. Enggak, itu oke. Pada bagian apa? Tadi saya sudah sebutkan sebetulnya. Kenapa saya melakukan atau membuat konten tadi yang kemarin Bapak Guru Gembul juga sudah sama-sama kita semua menyaksikannya semua. Ya karena ada kesalahan data di antaranya. Oke. Nah, berarti masalah kritik saya adalah kesalahan data. Coba lihat judulnya lagi deh. Judulnya di sini sih di langsung di videonya. Di judulnya di episode 98, judulnya pesantren diboikot umat Islam. Ini Guru. Enggak, di video YouTube saya. Coba ya kita lihat. Siap. Coba kita lihat video saya. Oh, udah kelewat jauh ternyata ya. Jauh. Saya tulis episodenya. Research. Itu Coba ya. Pesantren diboikot. Oke. Pertama, pesantren diboikot umat muslim. 2. Penurunan jumlah santri capai 76% dalam 5 tahun. Tanda tanya. Bukan data ya. Saya mengajukan pertanyaan. Kenapa begitu? Lalu di dalamnya saya sebutkan bahwa saya mengambil data dari Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama juga sudah menunjukkan sampai sekarang datanya masih ditunjukkan masih segitu. Nah,
Tapi kemudian di video itu juga saya jelaskan bahwa sebenarnya angka itu cukup janggal karena penurunnya terlalu drastis. Betul. Maka mungkin saja ada bagian yang tidak dimasukkan datanya itu, ada bagian yang tidak dimasukkan. Jadi fokus saya itu sebenarnya sama sekali bukan terkait pada data. Data itu saya pertanyakan, saya bertanya, bukan saya menegaskan bahwa datanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang saya jelaskan itu adalah fenomena menurunnya santri. Data dari Tempo, silahkan cek, menurun. Angkanya beda-beda. Kenapa? Karena definisi santri itu berbeda-beda. Iya. Anak TK itu kadang-kadang disebut santri kan. Iya. TPA itu disebut Sekolah-sekolah santri. Itu MTS. bisa masukkan ke dalam data, bisa juga tidak. Nah, data dari MUI penurun. NU online menyebutnya menurun. Tempo tadi juga menurun dan lain sebagainya. Jadi bukan soal data. Data saya bertanya apakah begitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah dan sebenarnya urusan data ini bukan pada data ini. Yang sebenarnya itu adalah saya mengajukan sejumlah kritik. Dan untuk meneguhkan bahwa kritik saya itu relevan adalah lihat jumlah santri di Indonesia itu terus-terusan menurun. Iya. Ada data misalkan dari Kementerian Agama dulu 18 juta, sekarang turun jadi 11 juta. Jadi yang sekarang menurut Kementerian Agama yang mau dijadikan dirjen itu Iya. melingkupi 11 juta santri. Tapi 11 juta itu berarti naik dong? Enggak, sebab dari angka dengan penelusuran yang sama di tahun 2020 itu jumlahnya adalah 18 juta. Jadi tetap turun 7 juta orang. Misalkan begitu. Nah, tapi balik lagi, kalau data itu dianggap salah, silahkan salahinnya Kementerian Agama. Karena saya ngambil dari Kementerian Agama. Tapi kemudian saya katakan, di Kementerian Agama saya meragukan data ini. Iya. Masalah kedua. Dan masalah ketiga, inilah justru salah satu bentuk dari kritik saya. Pada poin kesekian saya jelaskan, salah satu masalah dari lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia itu adalah mereka tidak memiliki data sehingga akan sangat sulit untuk melakukan evaluasi. Iya. Jadi misal, saya tanyain juga ke Gus Wafi nggak mau jawab. Tapi pertanyaan saya misalkan bisa ke Akang, bisa dijawab. Berapa persen lulusan santri yang jadi dokter? Ada nggak datanya? Ada nggak datanya? Nggak ada. Berapa persen lulusan santri yang menjadi menteri? Berapa persen yang jadi misalkan ya amit-amit jadi koruptor? Nggak ada. Nah, di lembaga-lembaga formal itu ada Iya. lulusan Atmajaya sekian persen. Untuk apa? ITB UGM. Ya betul. Untuk apa? Evaluasi. Nah, level Kementerian Agama bahkan datanya diragukan. Dan ketika saya mengajukan data ini disebut datanya salah. Artinya data Kementerian Agama itu salah. Iya. Nah, bagaimana kita mau mengajukan evaluasi kalau kita datanya salah? Kita sebut data penduduk Indonesia 200 juta, yang miskin 100 juta. Itu dampaknya apa? Bansos diarahkan ke siapa? Iya. Gimana kalau datanya salah? Nah, kalau tidak punya data, artinya ini bermasalah luar biasa. Kita akan sulit sekali untuk melakukan evaluasi. Nah, jadi balik lagi bukan soal datanya. Datanya saya ngambil dari Kementerian Agama. Iya. Tapi soal fenomena itu. Tetapi kalau datanya pun pada akhirnya dipertentangkan, maka kritik saya berikutnya masuk yaitu bagaimana kita bisa mengevaluasi. Berapa persen yang misalkan ya, pesantren Anu lulusannya ternyata 90% pemabuk. Kalau seandainya ada data itu akan sangat membantu pengurus untuk evaluasi pada bagian mana ini harus diperbaiki. Tapi kalau gak ada datanya, dari mana kita, kan misalkan kemarin pesantren-pesantren di Indonesia itu melahirkan tokoh-tokoh besar. Yang mana tokoh besarnya? Silakan. Iya. Data dari sekian tahun, dari sekian ribu santri, berapa yang jadi tokoh besar. Itu kan agar, sekali lagi bukan untuk menjelekan, agar kita bisa mengevaluasi. Saya tuh latarnya kan keguruan. Iya. Di sekolah itu evaluasi pendidikan tuh kewajiban. Kalau pesantren adalah bagian dari lembaga pendidikan, harus ada evaluasi. Dan bagaimana cara untuk mengevaluasinya? By data, by intek. Maksud saya itu, Kang. Jadi gini, saya. Siap, makanya. Oke lah, kita memang sebetulnya sepakat adanya penurunan. Tapi faktor penurunan itu sebabnya apa? Yang itu yang masih ada atau celah untuk didiskusikan di situ. Oke. Dan Bapak Guru Gembul menyatakan adanya 10 kan kurang lebih situ. Itu Iya. diantara penyebabnya. Nah, oke, dari itu perlu kita uji.
Betul. 10 poin tersebutlah yang perlu kita uji sesuai dengan fakta atau tidak. Betul sekali. Iya. Ayo kita Itu Sedangkan dia. di sisi lain tadi data maka masih selaras dengan apa yang tadi saya sampaikan. Iya. Artinya ketika menasehati harus dengan data atau dengan argumen yang tepat. betul. Nah, Iya. Betul. Oke, ayo sebentar. kita uji. Oke, Betul. iya baik. Siap. Ayo kita uji. Hmm. Oke. Kalau menguji harus pakai data. Data. Datanya mana? Gak ada. Enggak, sekarang saya tanya. Oke, tadi Bapak Guru Gembul mengatakan begini. Oke, mungkin sebetulnya saya berharap mengujinya itu satu persatu poin yang disampaikan oleh Bapak Guru Gembul Oke, gitu. ini poin pertama sih sebenarnya. Iya, tapi Bapak Guru Gembul sudah agak loncat ke poin yang kesekian itu. Iya, karena yang barusan ini adalah masalah kritik. Oke, Akang data menyebutkan sekarang- masalahnya datanya. Oke. Padahal datanya saya ambil dari Kemenag. Iya. Kemudian saya simpulkan, oh Kemenagnya ternyata bermasalah karena dipertanyakan sama Akang. Oke. Iya. Nah, karena data, dan saya juga mempertanyakan di video itu kok bisa datanya begitu. Nah, artinya apa? Kita akan sangat sulit mengevaluasi kalau datanya pun dipersengketakan. Dan kembali lagi kita kan sama-sama tidak punya data dari Kemenak nih. Sama Enggak, datanya dipublis. ya dipublis, cuma kan poin penuhnya kan itu kan kita nggak milikin secara rigid. Oh, Sampai ke- sebenarnya bisa Ada ditelusur, jumlah bisa santrinya berapa ditelusur. hanya saja masih sifatnya umum. Iya umum Iya, nggak di split ke pesantren berapa ke Iya, santri-santri. Kalau madrasah kan ada, madrasah kan belum tentu bukan santri juga kan Ustaz. Yang iya. ibtidaiyah itu Ustaz. Yang bukan pesantren ya. Iya. Tapi yang jadi yang cukup menarik itu adalah ketika mengatakan data pesantren, berapa banyak pesantren yang mengetahui santrinya menjadi ini. Sampai Bapak Guru Gembul ini saya ingat ada ucapannya yang menjadi pemabuk berapa gitu. Saya mau tanya, lembaga pendidikan mana yang bisa begitu? Karena ada. Enggak ada pendidikan seperti itu. Minta satu saya. Apa? Lembaga pendidikan yang bisa mengetahui bahwasannya murid saya yang lulusan tahun sekian, lulusan menjadi seorang pemabuk, menjadi seorang penjudi, menjadi seorang Nggak ada. pencuri. Ya sudah, kenapa Anda bilang begitu? Itu percontohan kan? Itu artinya Anda meminta sesuatu hal yang di luar daripada. Bukan, saya misalkan percontohan saya itu adalah tadi itu profesi. Kemudian nih misalkan yang jadi koruptor kan nggak mungkin juga dia Iya. jadi koruptor. Cuman ini tuh permisalan agar kalau ternyata koruptor itu dari sini, berarti kita evaluasi. Oh itu ternyata malah jadi orang mabuk, kita evaluasi. Jadi maksudnya itu hanya percontohan, bukan data. Oke, yang kalau pasti. misalnya nanti ini jadi profesi, berarti Anda mengatakan untuk itu. Ada satu yang sampai profesinya jadi apa? Ada. Setiap alumninya. Iya, Apa? iya. Kampus saya, Ah. UPI. Hmm? Kampus saya UPI, ada datanya. Lulusan tahun segini, sekian persen jadi ini, sekian persen jadi ini tuh ada. Hmm. Dan sekali lagi itu adalah hal yang lumrah dalam evaluasi pendidikan. Hmm. Untuk apa? Untuk mengetahui misalkan kemarin data, oh ternyata kebanyakan malah nggak jadi guru nih. Itu ada di rapatnya, oh kebanyakan nggak jadi guru. Lalu jadi apa? Jadi wirausaha, jadi sekian. Oh berarti kita harus kuatkan ini, kita harus, itu ada. Itu evaluasi pendidikan tuh ada. Oke. Sekarang pesantren itu ketingkatannya rata-rata tingkatan apa? Setingkat apa? SMP, SMA Ada atau SD, ada universitas? Iya, ada SD, Oke, SMP, berarti kita SMA. harus bandingkan dengan yang setingkat dengan itu. Oke, saya mau tahu kalau misalnya setingkat SMP, SMA ada yang jadi profesi, ada punya data seperti itu? Ada yang lulusan masuk ke sini. Itu dia. Ya kalau SD mah enggak. Iya, iya itu dia. Karena nggak perlu Anda memaksa, meminta sesuatu hal yang memang bukan tugasnya. Itu bukan tugas sebuah lembaga pesantren. Lembaga pendidikan setingkat SMP SMA pun tidak akan melakukan hal tersebut. Lembaga Artinya SMP mereka itu akan mendata. Mereka akan mendatakan ini nanti lulusannya masuk ke SMA berapa. Iya itu Iya. melaksanakan. Iya itu. Ya, Kuliah itu di mereka mana? melaksanakan, bukan Sekarang- tidak melaksanakan. Oke, berarti kalau sekarang Anda mengatakan Anda sudah mengklaim pesantren tidak punya data tersebut, Anda sudah Iya makanya saya bertanya, ada nggak datanya? Anda bukan bertanya, Anda mengklaim di situ. Oke, saya mengklaim. Coba silahkan bantah, Saya tunjukkan. bukan. Justru karena Anda mengklaim, Anda yang dituntut untuk memberikan bukti, bukan saya yang harus memberikan bukti. Oke. Pesantren apa yang mau disebut? Hah? Pesantren apa yang mau disebut? Ya, saya minta Anda untuk memberikan satu contoh saja. Atau dalam artian apakah semua pesantren Anda mengeneralisir permasalahan pesantren? Enggak, tiba-tiba generalisir. Enggak. Saya enggak bahas generalisir. Mm-mm. Saya bahas pesantren-pesantren itu tidak ada datanya. Nah, Oke. tidak ada data kelulusannya sehingga akan sulit sekali bagi kita untuk mengevaluasinya. Mm-mm. Nah, itu klaim kan? Nah,
Misalkan saya sebut ada sebuah pesantren, kita sebut misalkan pesantrennya itu adalah pesantren Al-Bayan di Cilacap. Ada enggak lulusan pesantren yang sekian persen ada enggak? Tidak lengkap. Tapi sebenarnya tidak ada. Ada misalkan yang seperti itu. Atau misalkan kita sebut lagi ada pesantren di Cimahi. Nah, nanti kapan-kapan kita main ke sana. Ada nggak data kelulusannya sekian juga tidak ada. Karena apa? Atau pesantren, saya mohon maaf, pesantren Al-Jalil 2 di Jember. Yang kemarin ada kasus besar di sana. Ada nggak? Tidak ada. Jangankan data kelulusannya, bahkan pesantrennya tidak terdata. Nah, jadi kalau saya mau sebut beberapa contoh diantaranya saya mampu. Nah sekarang kalau misalkan saya tanya balik, ada nggak yang ada datanya? Itu bukan diserahkan ke saya karena saya tidak membuat pernyataan. Kembali lagi, saya kan dulu pernah mondok di Gugem ya Ustadz ya, saya pernah mondok dan tidak setahu saya, sepanjang saya tahu tidak semua pondok pesantren itu di bawah naungan Kemenak ya. Dan dia melaporkan siswanya ada berapa. Karena dulu sih masih belum ada sekolah paket ya. Kalau sekarang pondok pesantren udah masuk sekolah paket C, karena rata-rata pesantren itu ya hanya hanya mondok, nggak ada sekolah guru. Hanya mondok yang bahkan mereka nggak sekolah umum ya karena keterbatasan biaya. Ada pesantren-pesantren ya kayak sendiri pesantren saya gratis, nggak bayar sepeser pun. Dan semua dikelola oleh beliau sendiri, bahkan untuk urusan makan bayar ustadz. Tapi beberapa memang dibayar oleh Kemenak ya, ustadznya ya 3 bulan sekali, walaupun cuma 200.000 kalau nggak salah, 300.000 3 bulan sekali dibayar. Itu pun kalau mereka terdaftar di Kemenak. Apalagi kemarin sudah disampaikan di ribuan pesantren tidak terdaftar di pemerintah kan gitu kan, tidak terdata kan gitu kan. Dan itu sulit untuk mengukur, mungkin ya akan sulit, pemerintah sendiri aja nggak punya. Apalagi pesantren yang keterbatasan, yang di daerah saya bikin pesantren yang bukan pesantren yang modern ya. Sekarang udah ada modern, sampai ada tempat kuliahnya. Nah, iya itu. Dia pasti punya data-data detail tuh siswanya. Habis itu dia pindah kemana, lulusannya mau kemana, mungkin itu pasti punya pesantren. Tapi kalau di generalisir semua pesantren tidak punya data, seharusnya nggak mungkin karena pesantren ribuan Ustaz. Betul. Kita nggak mungkin, nggak makanya mungkin. saya batasin sebenarnya pesantren di situ tuh nggak untuk semua pesantren, enggak. Di video itu tuh saya jelaskan beberapa karakteristik pesantren. Makanya begini Baraya, kalau misalkan saya kritik di sini ada 10 orang, kemudian kalian bau mulut, misalkan saya bilang kayak gitu ya. Kalau yang merasa tidak mau mulut ya udah oke, aman, baik-baik saja. Sedangkan yang saya bau mulut, alih-alih membantah, lebih baik ya udah kita makan permen. Nanti kalau saya ketemu sama orang lain kemudian saya bau mulut ketahuan, itu nggak enak banget. Jadi mendingan seperti itu. Nah jadi maksud saya demi Allah saya gak benci pesantren. Saya tuh menegaskan sumbangsih pesantren terhadap Indonesia, dan saya sebut pesantren itu adalah lembaga yang melestarikan semangat gotong royong, identitas kebangsaan kita yang paling dasar, dan ideologi kita yang bahkan dicontek sama Karl Marx di bukunya itu, Manifesto Komunis, Das Kapital, maaf. Jadi saya tuh membanggakan itu. Nah justru karena saya bangga, maka ada bagian-bagian yang ketika saya melihat ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki, kenapa justru malah menjadi sangat reaktif, menjadi sangat resisten. Coba sederhananya begini, data yang saya sebutkan adalah dari Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama, saya akan perbaiki datanya, selesai. Selesai itu. Dan itu akan sangat produktif, itu sangat konstruktif terhadap Kementerian Agama, menjadi akuntabilitas kepada pesantren, pengawasannya menjadi lebih jelas dan detail. Bahkan Menteri Agama kemarin bikin dirjen pesantren, diantaranya adalah untuk apa? Untuk bikin pendataan. Betul kan? Nah jadi kritik ini tuh bukan untuk disanggah, kritik ini tuh saya nggak termasuk kayak gitu. Ya udah kayak pesantren Muhammadiyah. Saya mohon maaf. Sejak polemik kemarin itu muncul, undangan saya dari pesantren Muhammadiyah itu jadi naik. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa kami ada datanya, kami punya data itu. Dan saya datang misalkan ke UMB kemarin, saya ngobrol dengan wakil rektornya.
di kami mah ada, ya udah gitu. Jadi selesai. Tapi kepada yang belum, iya ya saya belum ya. Oke lah, ini bahan yang bisa kita perbaiki agar apa? Agar pesantren bisa adaptasi, agar pesantren bisa bersaing, agar tidak ada penurunan. Jadi, Kang, saya ngomong dulu di episode yang lampau. Saya bilang ada murtad massal di Timur Tengah. 5% kaum muslimin di Arab Saudi sekarang mengaku ateis, 15% mengaku agnostik. Nah, data itu dari mana? Dari PW Research, dari Gallup, tapi yang paling utamanya adalah dari Gallup. Seandainya mubalik di sini dan di sana kemudian mengatakan, wow, ini adalah angka yang signifikan, ayo kita tingkatkan semangat dakwah kita untuk memberantas. Itu jauh lebih baik daripada kata siapa ada pemurtadan, kata siapa di sana berbondong-bondong murtad. Anda datanya salah, bukan. Itu adalah argumentasi kaum rebahan yang tidak mau berjihad. Yang mau berjihad itu adalah subhanallah, astagfirullah, ini sesuatu yang buruk. Ini dampak buruk. Jadi kita harus hentikan ini sekarang juga. Kan itu adalah sikap yang jadi itu adalah sikap dari kaum muslimin. Umar bin Khattab setiap malam tuh dia evaluasi, saya kurangnya apa, saya lebihnya apa, tadi saya melakukan dosa apa, saya melakukan pahala apa, saya hitung-hitung ternyata saya minus. Dia nangis terhabis-habisan. Demi apa nangis itu? Apakah beliau mengatakan bahwa wah, kata siapa tadi saya melakukan dosa, saya yakin itu pasti akan diampuni? Enggak. Oh, itu dosa saya harus minta maaf besok ke orang itu. Atau ya Allah ampuni saya sehingga saya bisa memperbaiki diri saya. Itu kan dasar dari evaluasi. Jadi itulah standar bagi seorang muslim agar dia bisa beradaptasi terhadap kehidupan di dunia modern. Jadi sekali lagi please pahami bahwa saya tidak membenci pesantren, dan karena itu ini tuh bukan untuk menjelekan. Seandainya kritik itu kemarin Gus Elham, seandainya kritik saya belum keluar itu Gus Elham itu ikut ditunjuk nggak kira-kira sama orang-orang NU yang lebih atas? Tapi karena sekarang sudah membahana dan kemudian banyak serangan kepada NU, maka NU akhirnya oke, Gus Elham dimarahin juga. Nah itu tuh adalah progres demi kebaikan bersama, demi jihad fisabilillah, agar kita tahu masalahnya di mana. Di Indonesia pemurtadan terjadi, iya. Coba pemurtadan di Indonesia terjadi gara-gara apa? Radikalisme, bukan gara-gara kristenisasi, radikalisme. Kalau misalkan mau data, bertanya kepada kaum-kaum yang murtad itu, ada forum murtadin Indonesia apa segala rupa. Saya bertanya kepada mereka, ada 5 orang misalkan, 4 diantaranya menjawab bahwa saya mulai keluar dari ajaran agama Islam karena radikalisme. Seandainya saya mengatakan kepada publik, jangan sampai menjadi radikal atau terlihat di ruang publik untuk menjadi radikal, kemudian orang-orang nurut, mungkin pemurtadan akan berkurang. Tapi malah disanggah, Anda kata siapa? Di Indonesia itu semuanya alim baik. Di mana jihad kita? Di mana marwah kita? Di mana harga diri kita? Ketika kita ada data, ada fakta, kita abaikan, kita singkirkan, bukan. Yang paling utama adalah sebelum kita mengejar orang lain, kita kritik diri sendiri. Kita evaluasi, apakah saya salah, apakah apa. Ketika ada yang mengkritik saya, saya pikirkan kalau itu benar, jujur ini bikin sakit. Sumpahnya itu bikin sakit hati. Setiap kita menerima kesalahan diri kita, oh ternyata saya bodoh pada bagian ini, saya salah pada bagian ini. Itu menyakitkan ego kita. Tapi cara memperbaiki diri itu adalah berjihad ngelawan ego dan hawa nafsu sebelum kita bisa mengalahkan pihak lain. Begitu Pak Ustadz. Saya sebelum ini ngobrol, saya sempat nonton videonya Guru Gembul beberapa kali, Guru. Karena saya mau dapat poinnya ya. Di situ emang bicara data. Tapi menurut saya sendiri, alangkah baiknya itu yang menyampaikan sebenarnya Kementerian Agama. Atau itu ada penurunan atau tidak, yang berhak untuk menyampaikan itu ya Kemenak gitu loh. Sehingga tidak jadi liar gitu loh. Ya, MUI sudah mengatakan. Menyampaikan secara detail rigid ya, penyebabnya apa pasti ada itu. Penyebabnya kenapanya. Pemerintah yang menyampaikan. Kalau ini kan karena Guru Gembul menyampaikan, karena Guru Gembul punya YouTube, punya masa juga kan, dan pemahaman pengikutnya juga beda-beda. Sebaliknya juga Ustadz juga punya pengikut ya yang menyampaikan, pasti ada pro kontra di situ kan. Cuma poinnya sih sama, demi kebaikan pesantren ya kan gitu. Nah ini dari NU.
otoritas kan, Iya. punya otoritas. NU mengatakan jumlah santri menurun, alarm pudarnya pesona pesantren. Ditulis tahun 2025 11 Agustus sebelum saya bikin video itu. Ini otoritatif kan? Iya. Anggaplah saya tidak otoritatif, anggaplah saya orang luar. Pertimbangkan ini dan ayo kita sama-sama perbaiki. Ya kalau poin itu sih sepakat Guru. Cuma yang tadi ada poin yang apa maksudnya itu menasihati ya di ruang Iya. publik yang Nggak gini, jadi sebetulnya kalau untuk masalah menurun jumlah santri itu kita semua sepakat. iya, Tapi pertanyaannya apa penyebabnya? iya, Nah, Guru Gembul itu mengatakan ada 10 kurang lebih Iya. yang akhirnya beliau jadikan sebagai bahan kritik beliau kepada yang ditujukan kepada pihak pesantren. betul. Nah, pertanyaannya 10 ini perlu kita uji apakah itu memang benar atau tidak gitu loh. Kalau misalnya memang ternyata tidak benar, berarti ada faktor yang lainnya. Iya, Kalau memang ada yang sebagian benar, ada yang sebagian salah, artinya kembali lagi berarti ada sesuatu adanya kurang dalam hal mencari, menelaah lagi, memperdalam lagi data-data yang menjadi faktor penurunan jumlah santri tersebut. Begitu. tapi poinnya tetap penurunan Jadi, santri iya, ada. kita sepakat. Hanya itu saja. Tadi saya sudah sampaikan kan, makanya kembali lagi artinya diantaranya itu caranya baik. Intinya kembali lagi artinya kalaupun benar tapi dengan cara yang salah itu juga kurang baik. Iya. Nah, artinya yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul ini perlu kita uji apakah benar atau tidak gitu. Iya. Ya tolak ukur ujinya itu Ustaz juga. Ya tadi 10 poin itu kita Ya. uji. Jadi kita uji kan Guru Gembul yang menyampaikan 10 poin itu pasti kan punya dasar data lah. Logikanya kan gitu Guru. Kita bicara data ya kita harus punya data dong. Ini poinnya kita dapat poin dari ini, sumbernya mana kan gitu. Kalau bicara data kan bukan asumsi karena kita keseringan nonton medsos ya. Oh ini paling gara-gara ulah-ulah gus-gusan ini atau yang lain kan beberapa kasus pimpinan pesantren cabul gitu kan. Kalau di media sosial ya cuma itu kan bukan jadi tolak ukur juga. Pasti kan ada yang lain gitu Guru. Saya sebut ya, Boleh? kita uji ya salah satunya ya. Jadi gini, Mungkin saya sampaikan nih tadi kan masalah kritik ya. Ya. Yang kedua adalah tidak mengajarkan pola pikir dan nalar hanya menghafal. Oke. jadi nomor 1 dulu, nomor 2 dulu nih. Tadi masalah kritik kan tidak mau menerima kritik. Artinya Iya masih satu. Ini baru satu ini. Oh baru satu. Iya baru Nah, satu makanya belum. saya bilang kan Udah ada satu 10. itu gak akan. Gak Jadi apa. waktunya sejam nih. Jadi yang mana dulu nih? Menerima mengajarkan kritik. pola pikir berpikir nalar dan nalar hanya menghafal. Pernyataan itu disampaikan diantaranya oleh Gus Dur. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Kang Ulil Absar Abdallah. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Kiai Sahal yang pernah saya berdiskusi dan itu bisa disampaikan di ruang publik. Dan misalkan Gus Dur itu mengatakan bahwa saya itu kan NU, jadi saya tuh ngikut pada Kiai, pada ulama. Beliau itu mengatakan jadi kebijakan-kebijakan ketika menjabat sebagai presiden beliau tuh masih mengikuti pada patronnya, misalkan begitu ya. Nah, jadi pada bagian itu saya pikir adalah sesuatu yang sudah umum diketahui bahwa di lingkungan pesantren itu ada patron. Jadi ada pihak yang punya otoritas untuk menyampaikan kebenaran, kemudian ada pihak-pihak di bawahnya. Nah, level penyangkalan dan kekuatan patronnya itu setiap pesantren itu beda-beda. Ada yang mewujudkannya dengan jalan bebek, jalan bungkuk yang menunjuk dan tidak boleh bertanya, tidak boleh menatap langsung kepada kiainya dan lain sebagainya. Itu saya pikir sudah terkonfirmasi karena videonya juga sudah ada, ya kan? Nah, kemudian pada bagian santri itu harus memiliki adab. Nah, adabnya itu adalah caranya dengan cara-cara seperti itu, tidak boleh mengkritik, tidak boleh apa. Itu saya pernah dengar juga ceritanya dari Kiai Imad yang memang ya tradisinya memang sudah seperti itu. Jadi kita memang butuh pembaruan tapi ada tradisi-tradisi yang seperti itu dan ini juga biasanya didasarkan kepada kitab Ta'lim Ta'lim gitu yang ditafsirkan bahwa memang harus menjadi seperti itu. Artinya ketika kita mengajukan sebuah pendapat dan kemudian pendapat itu salah, orang-orang banyak di antara santri-santri yang tidak mempermasalahkan kata-katanya, tapi mempermasalahkan kata-kata itu keluarnya dari siapa. Ketika keluar dari saya, nah ini pernyataan dari Kiai Ubed
Ubaidillah Tamam, pemilik pondok pesantren As-Saffah. Jadi beliau dan saya itu sama persis pendapatnya. Tetapi kiai-kiai dan santri-santri di sana nolak keras pernyataan saya, tapi setuju dengan pendapat Kiai Ubaid. Kenapa? Karena beliau kiai dan saya bukan. Saya mondok aja enggak. Anda tuh siapa? Anda kan bukan orang. Nah, pada bagian ini artinya apa? Artinya ketika ada kiai yang ngomong, itu nalar kritisnya hilang. Tapi ketika ada saya yang ngomong, karena itu dari luar, maka langsung cepet-cepetan disanggah. Nah, pernyataan itu adalah sebuah fenomena dan sudah ada penelitian dari IAIN. Coba misalkan diklik, dicari ya, judulnya kurang lebih kenapa banyak kasus pencabulan di pesantren. Jurnal di UIN kalau tidak salah, dan jawabannya itu adalah salah satunya adalah karena ada patron di mana kiai mengeluarkan kata-kata dawuh yang tidak boleh disanggah. Silahkan nanti cek datanya di situ, atau pernyataan itu karya itu di jurnal ilmiah. Jadi saya pikir memiliki otoritas akademis yang memadai. Nah, itu kan referensi, itu UIN yang mengeluarkan, atau misalkan kita cek yang lain, itu juga penelitian dari saya lupa tapi bahwa kenapa banyak kasus pencabulan, alasannya diantaranya adalah karena patron nase kekuasaan. Jadi itu sudah ada, dan kemudian banyak juga tokoh feminis yang sudah mewartakan itu. Jadi saya tuh bukan tanpa data, tetapi ada setidaknya referensi yang menyebutkan bahwa banyak dari pesantren-pesantren itu yang punya kebudayaan untuk menutup nalar kritis, tidak boleh bertanya, tidak boleh membantah pernyataan dari kiai dan ustadznya. Dan mungkin Pak Ustadz tidak berasal dari latar pesantren yang seperti itu, karena tokoh-tokoh yang saya tanya kayak kemarin Gus Ulil juga tidak, saya nggak kayak gitu, tapi ada yang kayak gitu, dia bilang tuh kayak gitu. Berarti ada pesantren yang tidak gitu. Ada. Tidak semuanya berarti. Makanya di situ tuh saya nggak bilang semua. Saya sebutkan data-datanya, diantaranya adalah yang begini, nanti bisa dicek lagi. Nah, tapi kalau misalkan Pak Ustadz mau nyebut juga, misalkan kita bisa datangin, kalau mau ya, kita bisa datangin pesantren-pesantren yang memang memiliki karakteristik seperti itu. Nah, sekali lagi, ketika ada fenomena seperti itu, kemudian itu terbukti menghasilkan penyelewengan, apa salahnya kita melakukan perbaikan, alih-alih kita habis-habisan untuk menyanggah itu. Tapi kalau misalkan mau sanggah-sanggahan, itu di jurnalnya ada, di penelitiannya ada, bisa dicek. Nah, saya berkesulitan untuk sekarang searching gitu ya, tapi itu bisa dicek. Nanti bisa dikirimkan ke Kiai. Boleh Ustaz jawab? Ya, jadi sebetulnya gini, pernyataan itu sebetulnya apakah kita bicara Gus Dur? Tadi beberapa tokoh lah disampaikan oleh atau dibawakan oleh Guru Gembul. Pertanyaan itu apa sesuai dengan budaya pesantren? Guru Gembul pun juga sudah menyatakan bahwasannya tingkatan belajar itu ada menghafal dan seterusnya, ada tingkatan yang dibawakan oleh beliau itu. Dan ternyata tahapan itu pun juga diterapkan di dalam dunia pesantren, ya. Karena juga memang setiap belajar itu punya proses, tidak serta-merta murid yang baru belajar langsung diajarkan untuk kritis, untuk mengkritik. Tidak mungkin, itu nggak ada dalam sebaliknya. Lanjut. Iya, nggak, tidak mungkin, harus dia mengetahui dulu latar belakangnya untuk mengetahui terlebih dahulu, baru setelah dia lengkap alatnya untuk mengkritik, baru nanti ada fasenya, tingkatannya dia untuk mengkritik. Dan itu pula yang juga dilakukan di pesantren. Makanya di antara buktinya, contoh bukti konkretnya adalah adanya forum bahsul masail. Bahsul masail antar pesantren. Iya, itu di situ kritik, saling menyanggah satu sama lain, ya. Artinya, dan juga relevan, pesantren berusaha untuk relevan dan memberikan solusi atas semua permasalahan yang ada di tengah umat di eranya, ya. Dan juga adanya forum kritik satu sama lain, menyanggah dan artinya tidak langsung serta-merta kiainya ngomong itu langsung terima, hukum. Ya gitu. Bahkan saya melihat sendiri adanya di dalam satu video itu murid adanya yang pemantau lah gitu ya, seperti itu ya, di kiainya di itu adu argumen di situ. Artinya tidak begitu kiainya ngomong begini langsung nunduk, ya udah apa katanya kiai, enggak. Tapi justru faktanya seperti itu. Dan ini sifatnya nasional, di mana-mana terjadi. Artinya nalar kritisme itu juga ada di dalam tubuh pesantren. Hanya saja data yang disampaikan oleh Guru Gembul dan video atau yang ditampilkan di dalam video Guru Gembul itu pada
tingkatan anak-anak yang baru belajar. Yang dimana baru belajar dia sama halnya seperti anak kecil. Kan nggak mungkin anak kecil kita sebagai anak manusia yang baru tumbuh. Apakah lahir langsung untuk bisa mengkritisi? Tidak. Tapi Tepat di situ masalahnya. Oke, saya boleh ya? Iya, tapi dalam artian saya izin melengkapi. Artinya bukan berarti gitu. Artinya ada kita diajarkan terlebih dahulu tools, alat untuk kritis, untuk kritik. Diajarkan, baru nanti pada saat dirasa alat yang sini sudah cukup, baru nanti kritis itu sifat kritis, sanggah menyanggah, perdebatan itu dibuka dan diberikan forumnya seperti itu. Oke, jadi sudah ada pernyataan langsung dari Kiai bahwa kita level bawahnya itu belum kritis, setelah semuanya tersiapkan baru kita belajar kritis gitu kan ya. Nah, tepat masalahnya di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam sistem pendidikan itu, sebelum kita memberikan ilmu pengetahuan, hafalan, gagasan, kita tuh wajib untuk mengajarkan nalar kritis dulu. Kritis tuh lebih awal daripada hafalan dan pengetahuan. Karena gini, saya tampilkan kepada Akang, ini video ada penampakan hantu di Jakarta tahun sekian. Itu pengetahuan. Tapi apakah itu fakta atau tidak, orang tuh harus tahu dulu metodologi mengkritik sumber. Tahu dulu apa? Metodologi mengkritik sumber. Tahu dulu. Iya, berarti tahu belajar dulu kan? Bukan menghafal. Belajar dulu kan? Betul, bukan menghafal. Masalahnya di situ adalah hafalan. Menghafal itu bagian dari proses, bukan satu-satunya. Bagian. Perhatikan bagian, bukan satu-satunya. Oke. Akang tadi bilang ya bahwa kita tuh kasih Pak Guru Gembul itu kan menunjukkan video-video atau argumentasi yang masih kecil-kecil anaknya, di mana di situ memberikan hafalan. Saya menyatakan itu bagian ya. Bagian. Dan kemudian mana mungkin kita mengajarkan kritisme kepada anak-anak sebelum ada ilmunya dan seterusnya. Iya. Berarti diajarkan. Diajarkan tidak? Iya diajarkan, iya. Bentuk diantara metodologi pengajaran adalah dengan menghafalkan, diantara. Saya bukan mengatakan itu satu-satunya. Enggak, bukan. Nanti kita bisa diulang lagi. Tapi intinya adalah seperti ini, Kang. Sanggahan saya yang utama pada pernyataan Akang tadi itu adalah ketika Akang mengatakan bahwa nalar kritis itu nanti kalau sudah kesekian-sekian. Iya kan? Nah, padahal saya katakan nalar kritis itu justru sebelum orang berpengetahuan. Kita bandingkan misalkan dengan negara-negara yang sudah mapan. Waktu kecil belajarnya itu apa? Adab, sopan santun, moral. Tidak ada namanya ilmu pengetahuan. Tidak ada. Yang diajarkan itu bagaimana? Bagaimana caranya antri? Bagaimana caranya mandiri? Bagaimana caranya memesan tiket sendiri? Di negara-negara yang sudah maju seperti itu. Ketika adab dan moral itu sudah diajarkan, yang kedua itu apa? Itu nalar kritis. Nalar kritis itu adalah kamu tidak boleh berpengetahuan hanya dengan satu informasi saja. Kamu tuh harus kritis, kamu tuh harus skeptis. Dasar dari semua hal adalah skeptis dan kritis. Jadi tidak diajarkan begini nih ya. Guru kamu tuh mengatakan seperti ini dan itu adalah berkah. Bukan. Tapi coba setiap kata-kata dari gurunya itu kritis. Bahkan si guru-guru itu akan ngajarin. Makanya di negara-negara yang sudah maju, logical fallacy, filsafat, itu diajarkan waktu SMP. SD-nya itu moral. SMP-nya itu adalah belajar tentang, nah ini ketawa-ketawa karena mengiranya moral itu ada mungkin. Enggak, saya bukan itu. Oke. Nah, jadi belajarnya apa? Belajarnya itu adalah kritis. Setelah itu berpengetahuan. Jadi pengetahuan itu didasarkan pada kritis. Jadi haram menghafal sebelum kamu kritis. Mungkin gak kayak gitu? Tidak boleh kamu menghafal, tidak boleh kamu menghafal pernyataan ini, pernyataan itu, pendapat ini, pendapat itu, dan sebagainya sebelum kamu belajar tentang skeptis. Karena apa? Karena apalagi di zaman modern itu disebutnya sebagai inflasi pengetahuan. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bahkan lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Kita tuh scroll TikTok, kita tuh lihat YouTube, kita tuh banyak informasi yang tidak kita butuhkan dan tidak kita inginkan masuk ke dalam benak kita. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu tuh benar atau salah? Jadi yang dimulai itu adalah dari kritis. Ketika ada seorang ustadz, ada ulama yang mengatakan seperti itu, dasar pijakannya itu bukan tunduk patuh pada pernyataan itu, tetapi apakah benar pernyataan itu? Ada pernyataan Imam Syafi'i yang sangat terkenal di kalangan FPI zaman dulu itu. Jadi
ulama mana yang benar yang dimusuhi oleh orang-orang yang dimusuhi oleh orang-orang ahli maksiat gitu kan. Katanya itu adalah pernyataan Imam Syafi'i. Seandainya orang mulai bernalar kritis di awal sebelum mendapatkan pengetahuan itu, emang Imam Syafi'i ngomong kayak gitu di kitab yang sebelah mana ya? Saya tanya guru saya searching di Google saya coba tanya ahli sejarah mana saya cari kitabnya. Nah itu kan nalar kritis tuh, wujudnya tuh seperti itu. Nah setelah kita membiasakan dengan nalar kritis, barulah kita berpengetahuan gitu. Jadi kritik saya yang kesekian nomor 2 ya. Apa nomor 2 saya itu tuh? Kritiknya itu adalah terlalu mengagungkan hafalan dan menolak untuk berpikir kritis. Iya. Betul kan? Nah, jadi sebelum hafalan itu, bukan sesudah, sebelum hafalan itu, orang-orang tuh harus belajar untuk berpikir kritis, nalar skeptis. Apa kritis dan kritis itu? Kritis itu artinya menguji dan skeptis itu artinya menunda. Menunda itu artinya adalah menunda mengambil kesimpulan dan keputusan sebelum saya mendapatkan jawaban yang komprehensif. Dan yang dimaksud dengan kritis itu adalah membiasakan diri untuk menguji atau memverifikasi semua data yang saya dapatkan, semua informasi yang saya dapatkan. Jadi pernyataan-pernyataan semacam kita taklid aja dulu dan lain sebagainya adalah tidak dianjurkan. Anda bisa menguji bobot suatu benda tanpa timbangan? Bisa. Bisa mengatur secara presisi? Bisa, sangat bisa. Dengan tangan Anda? Bisa. Dengan lengan? Bisa. Oke. Berapa itu? 300 gram. Oke, Anda bisa mengetahui bagaimana itu isi mobil segala macam Bisa. Tanpa Anda mempelajari terlebih dahulu? Bisa. Bisa. Jadi ukuran-ukuran itu berarti adalah anak kecil bisa anak kecil yang tidak mengetahui ada makanya ada sifat mumayyiz itu nggak berlaku di situ. Nih, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Nggak, berarti kalau tadi makanya tadi Anda bilang ada mempelajari yang disebut sebagai moral dan tadi yang ada di awal. Artinya butuh ada penanaman terlebih dahulu. Baru nanti ketika mereka sudah semakin logikanya terkumpul informasinya, barulah di situ dilakukan apa? Itu namanya sosialisasi. Jadi sosialisasi itu adalah cara untuk memasukkan nilai-nilai berarti masyarakat kritis ke dulu dalam atau individu. pembelajaran dulu? Kritis dulu. Hah? Kritis dulu lah. Itu pada bagian itu tuh moral. Moral tuh bukan pengetahuan. Saya tuh ngomongnya tuh sebelum berpengetahuan kita kritis. Sedangkan yang tadi moral itu bukan saya bagian mau dari kritisi pengetahuan. saat ini, kritisi set ini sekarang. Ini, kemarin saya kritik ini kalau nggak salah ya, bahwa Akang menyebutnya ini terlalu sempit, terlalu biasa, dan saya bilang enggak, ini yang saya mau yang sifatnya teknis, benar-benar teknis, mengetahui ini dalam ruangannya tidak terlalu bagus. Saya bukan bahasa teknis dalam artian pengambilan video. Maksudnya pengambilan video? Dalam video teknisnya seperti ini. Saya mau Anda untuk mengkritisi. Oke. Apanya? Semuanya pengambilan videonya. Pengambilan itu alat-alat yang digunakan ini terlebih dahulu semuanya ini alatnya kira-kira Anda kritisi bener nggak aplikasi itunya. Oke. Ya kritisi. Karena kritisi dulu. Berarti Anda perlu apa? Perlu belajar dulu kan? Perlu belajar terlebih dahulu. Bukan, astagfirullah, bukan itu kan. Saya bilang, saya dalam arti saya ternyata gini nih. Iya. Dalam arti gini. Salah paham. Hah? Enggak, dalam artinya gini. Perlu adanya pemahaman terlebih dahulu di antara bentuk memahamkan. Saya bilang bukan berarti hafalan itu satu-satunya cara, tapi di antara metodologi untuk memahamkan. Untuk paham tuh harus kritis dulu. Dari mana kita bisa paham kalau kita tidak kritis? Nah, ini gini nih Kang. Siap. Kritis itu bukan kritis itu mental, aktivitas mental kita untuk tidak mudah percaya. Kritis untuk itu adalah tajam dalam penganalisa maknanya. Enggak. Ini di KBBI. KBBI pasti lihat ini KBBI. Iya. Makanya saya kritik KBBI-nya. Oke. Iya, jadi gini nih. Serius. KBBI tolong ya diganti. KBBI kita tandain gitu ya. Jadi gini. Tolong diganti penjelasan kritis. Jadi gini, kritis itu artinya adalah kebiasaan mental kita untuk mengkritik, untuk menguji. Jadi nama lain pernah bikin skripsi. Ya. Oke. Nama lain dari kritik internal dan kritik eksternal itu adalah verifikasi internal dan eksternal. Jadi kritik itu disamakan dengan verifikasi. Iya kan? Jadi verifikasi itu artinya apa?
menguji mana yang ini layak untuk diterima dan mana yang tidak. Jadi makanya dalam Itu dilakukan di skripsi ya? Iya, betul. Oke. Makanya dalam karya ilmiah itu, dalam karya ilmiah itu sebelum kita heuristik, sebelum kita ngambil sumber, betul kan? Iya. Sebelum kita ngambil sumber, kita tuh membiasakan diri untuk mengkritik. Setelah ada sumbernya, kita kritik. Jadi aktivitas mengkritik dengan mental kritik tuh beda hal, Kang. Jadi yang saya sampaikan itu, yang tadi itu, yang anak-anak bocil dan sebagainya, itu adalah mentalitas mengkritik, mentalitas memverifikasi, mentalitas skeptis. Makanya itu diajarkan waktu sekolah paling dasar, paling awal. Nah, nanti apa yang harus dikritik? Ya setelah berpengetahuan. Jadi mentalitas kita untuk menguji semua perkataan, semua fenomena, atau yang biasa di kalangan ulama Al-Ghazali, dia mengkritik apa coba? Jangan-jangan yang saya lihat selama ini itu salah. Akang tuh nggak pernah ada di sini, jangan-jangan. Nah itu kan itu kritis, itu kebiasaan awal. Jadi anak-anak kecil kita itu sebelum dia menghafal, sebelum dia berpengetahuan, dia bernalar kritis. Nanti setelah dia berpengetahuan, dia gunakan nalar kritisnya itu untuk menguji pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi hafalan itu nih, coba searching. Tingkatan berpengetahuan, yang paling dasar itu menghafal, kedua memahami, ketiga bisa mewujudkan. Coba cek. 6 Tingkatan ya. 6 tingkatan berpengetahuan. 1 hafalan, 2 pemahaman. Jadi hafalan tuh ada nggak? Ada. Apa nomor 1? 1 mengingat, 2 memahami, hafalan. 3 menerapkan, 4 menganalisis, 5 mengevaluasi, 6 menciptakan. Nah, iya itu. Jadi maksudnya hafalan itu adalah titik terbawah. Yang paling utamanya itu adalah kita nalar kritis dulu. Nalar kritis. Coba sekarang saya langsung wujudkan dalam aplikasi gini ya. Akang pernah nggak denger Ustadz Khalid Basalamah dianggap sesat? Dari siapapun, tapi pernah dengar gitu ya? Pernah dengar bahwa dia itu ajaran agamanya sesat. Pernah dengar yang seperti itu. Akang pernah nggak mendengar Bahlil dianggap sesat dalam beragama? Tidak pernah. Masalahnya adalah apa? Kaum muslimin selalu berdebat pada hafalan. Jadi pada aplikasi di mana kita mewujudkan, anggaplah Pak Bahlil itu pernah ketahuan mabuk dengan bir yang luar biasa mahal. Dan itu dipublikasikan, itu dosanya 3, itu kejahatannya 3. Tapi itu tuh tidak diperdebatkan. Yang diperdebatkan itu adalah masalah apa? Masalah pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Artinya apa? Kaum muslimin itu terhenti sebelum dia mengaplikasikan. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, kalau punya hutang hitung. Kalau kalau hutang silahkan hitung, masalah pendanaan silahkan hitung. Itu di ayat yang paling panjang misalkan. Ada nggak tiba-tiba kaum muslimin yang terinspirasi dari situ? Oh, saya jadi akuntan. Jadi karena pas bagian aplikasinya, level aplikasi itu kita tuh nggak menemukan itu. Ada perdebatan panjang 1400 tahun, 1300 tahun lah katakan. Apakah musik itu halal atau haram? Perdebatannya sampai detik ini tuh masih belum selesai. Karena apa coba? Karena setiap orang dari satu generasi menghafal metode dari gurunya, menghafal dari sebelum. Jadi tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah selesai. Tapi ada nggak yang mencoba memperdebatkan bagaimana sebenarnya apakah lebih baik menggunakan iter atau menggunakan energi hidrogen gitu misalnya. Itu kan mengaplikasikan ayat Al-Quran soal bahwa kita tuh tidak boleh merusak lingkungan misalkan. Saudi Arabia sampai sekarang sumber pendapatan terbesarnya adalah dengan merusak lingkungan. Sumber terbesar penghasilannya. Nah, itu kan ada di ayat larangan di dalam Al-Quran untuk itu. Tapi kenapa tetap dilaksanakan? Karena terbatas pada yang tadi itu. 1 hafalan, sedangkan pada aplikasi perwujudannya. Misalkan di dalam Al-Quran, kalau misalkan kamu mendapatkan serangan dari pihak lain, opsi yang pertama, maafkan, dan itu lebih baik. Tapi opsi kedua, balas secara setimpal. Lalu terjadilah kejadian di Irak, dibom sama Amerika Serikat. Pakai apa?
pakai tank. Lalu apa yang dilakukan Irak? Ngelempar batu. Nah, artinya apa? Tidak seimbang. Amerika Serikat punya pesawat. Kenapa kaum muslimin tidak memiliki pesawat pembom sebesar itu? Karena tidak aplikatif. Tidak bisa mewujudkan ide-ide besar. Ide kaum muslimin harus bermanfaat sebanyak-banyaknya buat kaum muslimin. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita bingung. Bahwa kaum muslimin itu ini perintah. Beda pendapat boleh, tapi bercerai-berai tidak boleh. Betul kan? Betul ya? Berbeda pendapat itu boleh pada batasan tertentu, tapi bercerai-berai itu tidak boleh. Yang dilakukan kaum muslimin sekarang apa? Beda pendapat nggak boleh, bercerai-berai itu dilakukan. Kenapa? Tidak aplikatif. Pada tataran aslinya, kenyataannya, kaum muslimin itu seperti anak panah yang dilemparkan dari busurnya. Mereka meninggalkan agama dengan begitu mudahnya. Karena apa? Karena Islamnya hanya di lisan saja. Itu yang jadi bikin kita nangis tuh itu. Keluar dari podcast ini, di sana berapa banyak mobil bikinan kaum muslimin. Ini apa bikinan kaum muslimin atau tidak? Kita yang diwajibkan untuk berdampak pada lingkungan, pada masyarakat, kita yang diwajibkan menjadi rahmatan lil alamin yang memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat manusia. Pada faktanya kita ketergantungan sama negara lain, pada bangsa lain, pada orang-orang kafir. Bahkan ketika orang Israel membantai warga Gaza, ada sekitar 300 triliun uang Arab Saudi diinvestasikan di Israel. Mana aplikasi bukan hafalan, bukan pemahaman, aplikasi wujud nyatanya. Kenapa tidak ada seperti ini? Karena kita terhenti pada perdebatan-perdebatan kata-kata, tekstual. Ini kalau sholat kita kakinya dulu atau tangannya dulu. Itu perdebatan 1400 tahun, Pak. Perdebatan itu. Sedangkan aplikasi untuk mewujudkan kehidupan Islami, kehidupan madani, itu bagaimana? Mana perwujudannya? Perwujudannya itu adalah kita bahkan ketika kita podcast demi ajaran Islam, demi kaum muslimin sekarang, 100% bahan-bahan yang kita gunakan itu bukan milik kaum muslimin. Di mana jihad kita di dunia aplikasi ini tuh? Ada perbankan syariah. Nginduknya sama siapa? Nginduknya sama bank riba. Kenapa? Karena gak ada kaum muslimin yang jago untuk mengaplikasikan ilmu itu, sehingga sekarang kita tetap aja ketergantungan. Kita demo anti Amerika Serikat, ayo kita sebar di grup WA-nya buatan Yahudi. Aplikasinya mana? Perwujudan, manifestasi daripada ide kita, pemikiran kita. Karena lagi-lagi batasan kita adalah akan dihujat habis-habisan ketika Akang dekat dengan Ustadz Basalamah. Walaupun Akang baik, walaupun Akang pinter, walaupun Akang memberikan kontribusi kepada masyarakat, walaupun Akang menyantuni fakir miskin, walaupun Akang bikin sekolah yang menggratiskan kepada semua, dekat sama Ustadz Basalamah, kelompok seberang akan menuding Akang sesat. Sebaliknya, Akang tukang dugem, Akang pemerkosa, Akang melakukan pencabulan, mabok-mabokan. Akang disebut mungkin ahli maksiat tapi tidak tersesat dalam agama. Akang gak akan dituding untuk itu. Coba cari di sini misalkan apakah Ariel Peter Pan sesat karena dia misalkan telah melakukan tindakan yang tidak seronok dan dipublikasikan, gak akan ada. Tapi sebut saja Gus Baha, dia menceritakan tentang karomah ini, lawan seberangnya akan menuding dia itu sesat. Karena apa? Karena itu pada kata-kata, pada hafalan, pada pemahaman, aplikasinya mana? Kaum muslimin di akhir zaman seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Karena mereka berislam hanya di lisan saja. Ditanya sama PW Research, 99% kaum muslimin itu mengaku bangga dengan agamanya. Sampai Indonesia disebut sebagai agama paling religius. Plus paling kasar di media sosial. Plus paling korup se-Asia. Aplikasinya mana? Oke, ini diskusi udah sejam berapa menit tuh? Udah kita janjian sama seseorang, jadi saya mohon izin untuk kabur duluan. Bentar, sebelum saya tutup, mungkin Ustadz ada penutup Ustadz? Atau ini diskusi bukan saling menyerang, kita edukasi keilmuan. Kita menunjukkan bahwa kita tidak saling. Ya kembali lagi artinya begini, tidak ada yang salah dalam kritik itu, cuman hanya saja perlu untuk di apa namanya, kembali lagi sebetulnya kita harus lebih banyak mendengar terlebih dahulu sebelum untuk berbicara dan juga belajar, mempelajari terlebih dahulu apa yang akan kita kritik, yang akan kita kritik, yang akan kita koreksi. Oke. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mengkoreksi sesuatu tanpa kita mengetahui informasi yang lengkap, hasilnya juga tidak akan tepat juga kesimpulannya. Dan juga harus membedakan antara kondisi umum dengan ajaran.
Ya, artinya kesalahan dalam hal pengaplikasian bukan berarti itu menunjukkan ajaran yang salah. Tuh. Jadi ketika kita bicara tadi aplikasi, apakah Islam pasti mengajarkan seperti itu? Belum tentu juga. Bisa jadi itu daripada kesalahan daripada orang yang mengerjakannya, yang melakukannya, ya. Sehingga kita tidak perlu harus membedakan antara orang yang mengerjakan dengan orang yang dengan ajaran Islam itu sendiri. Sebetulnya banyak sih, tapi mungkin karena waktunya nggak cukup ya. Wallahu alam. Ya. Terima kasih. Intinya kita di sini bukan mengklaim paling benar, tidak. Ini semua kembali lagi ke teman-teman. Kalau bahasanya Gugem ke Baraya, kalau Ustadz ya antum semuanya ya. Kawan-kawan biasanya. Kawan-kawan semuanya ya. Kita di sini ya silakan teman-teman bukan menilai ya. Ya tetap semangat untuk belajar agama dan tetap belajar ilmu agama dengan sanad yang jelas, keilmuan. Pilih guru yang benar-benar bisa jadi contoh ya. Tadi disampaikan Guru Gembul kritis ya. Saya sepakat beberapa argumen ketika tadi dikatakan ya kalau dilihat orang yang nggak mondok mungkin kayak perbudakan ya, kayak berlebihan gitu. Tapi di sisi lain saya yang ngalamin anak pesantren ya saya gratis dulu saja. Hormat karena kita kan memang ketika bangun pesantren atau apa kita nguli, bukan kita disuruh. Ya kita nggak bayar. Kita mondok nggak bayar sama sekali. Masa ya ketika anak pesantren saya mondok dulu musuhan. Nah itu enggak kan, saya enggak gitu. Saya dulu di pesantren lagi bangun masjid, saya mondoknya nggak bayar. Ya masa ya ketika pesantren bagian masjid kita diem aja, enggak. Guru nggak nyuruh, cuma kan kita sebagai santri ngebantuin. Ya udah. Tapi kalau orang lihat buset santrinya diperbudak, ya enggak juga. Kecuali kita mondok udah bayar, kita udah bayar, ya bayarnya mahal ya. Kan bisa kita lihat pesantren yang mahal ya nggak mungkin dia mau ngebantuin bangun pesantren karena dia udah bayar tukangnya, bahan bayar udah dibayar kan. Mas sudut pandang di dalam sama di luar pasti berbeda. Apalagi ketika media ini dilihat oleh orang-orang yang notabene tidak tahu kebiasaan di dalamnya, walaupun itu pesantren mau perkuliahan pun mau di tempat manapun mungkin pasti akan punya sudut pandang berbeda gitu Ustaz. Terima kasih Guru, semoga nggak kapok kita diskusi ini. Ya maaf kalau moderatornya agak kurang bagus. saya justru malah pengen berkelanjutan untuk diskusi sama Akang, dan saya tuh pengen punya project sebenarnya untuk bikin kanal baru. Nanti Akang masuk di situ, saya sangat terbuka untuk itu. Ya intinya kemarin nih ada podcast sama Guru Gembul jelaskan orang tua saya tuh NU Kang, malah orang tua saya hobi ziarah Wali Songo lah. Ya betul kalau nggak salah. Mertua. Oh mertua. Iya. Mertua orang tua kan NU. Ibu saya NU. Nah mertua saya NU yang pro Habib. Iya. Nah, jadi NU anti Habib ya, Muhibin sama anti, tapi dua-duanya NU. Iya. Dan itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Dan saya yang harusnya lebih protes lagi kalau ngelihat Guru Gembul kritis gitu ya mertuanya sama orang tuanya gitu. Cuma ini kan kita ke khasana keilmuan gitu. Ya silakan berbicara, yang penting jangan sampai memusuhi. Ya tadi kan ada pezina dibilang biasa aja, ketika kita nggak kunut kita dibilang sesat masuk neraka. Lah pezina mana-mana aja tuh. Nggak masuk neraka dia, diampunin pezina. Kita yang beda kunut masuk neraka kita kan. Tetap debat situ, yang berzina nggak pernah dinasihati, yang kunut selalu dinasihati. Ya itu mungkin itu penutup dari saya, semoga ini akan berkelanjutan. Saya nggak akan nyuruh subscribe karena ini ditayangkan di 2 kanal beliau sama beliau. Silahkan kita nggak ada yang di-cut di sini, semua akan ngalir ya. Semua tidak ada yang dipotong. Ini ada durasi menitnya. Sekarang ada menit keberapa itu Dam? 1 jam berapa? 14 menit. 1 jam 14 menit, kurang lebih segitu. Jadi kalau menitnya makin pendek ya berarti ada yang motong. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.